Ini nggak bisa. Perlu apa? Perlu negara, pemimpin yang bisa mengarahkan pada aspek yang produktif. Aspek yang produktif gimana? Rubah pola pikir orang Jawa Barat, mulai dari pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ajamul Madim. Kita akan menyaksikan kembali pidato Pak Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat saat ini. Ini pidato pertama di depan ASN Pemprov Jawa Barat. Mari kita simak seperti apa konsep pemikirannya. Saya punya pengalaman seluruh daerah yang mengalami pembebasan di Jawa Barat setelah itu warganya jatuh miskin. Kenapa? Beli mobil, bangun rumah baru, piknik nggak pernah berhenti, anak-anaknya kemudian beli motor, mobilnya dibarisin. Dalam waktu 3 tahun mereka mengalami kebangkrutan total, miskin, tidak punya apa-apa. Lahir kelas baru, bukan orang Jawa Barat tapi orang yang datang ikut berjualan, orang datang ikut kerja, orang datang mereka membeli tanahnya, mereka terpinggir. Orang Bekasi geser ke Kerawang, orang Karawang geser ke Purwakarta, orang ke Purwakarta habis daerah gunung-gunungnya semuanya. Ini nggak bisa. Perlu apa? Perlu negara, pemimpin yang bisa mengarahkan pada aspek yang produktif. Aspek yang produktif gimana? Rubah pola pikir orang Jawa Barat, mulai dari pendidikannya. Anak-anak nggak usah pakai motor ke sekolah, kalau masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, naik sepeda, naik angkutan umum. Oke, angkutan umumnya jelek, saya sudah minta Sekda Dinas Perhubungan, siapkan konsep angkutan umum yang ramah lingkungan, siapkan konsep angkutan umum yang berbasis pariwisata, berbasis edukasi. Masa kita kalah sama odong-odong? Odong-odong digemari. Kalau odong-odong digemari, ya udah kita bikin mobil yang berstandar seperti odong-odong itu. Ngangkut orang ke pasar, ngangkut orang ke sekolah, anak-anak diciptakan kasih musik yang baik. Untuk apa? Angkutan massal adalah alternatif dibanding mereka pakai motor, kenal potbrong, pulang dari sekolah, mereka pacaran, nongkrong di mana-mana, hamil duluan, problem kemiskinan akut terjadi. Anak-anak miskin itu lahir dari keluarga miskin, pola kemiskinannya diwariskan, merokok masih muda, motor-motoran, keluyuran malam, di jalan saling bunuh, saling bacok, pulang ke rumah biaya operasi 33 juta, nggak bisa bayar. Kenapa? Saya ini yang nanganin begitu hampir tiap hari. Tapi yang dirubah. Untuk itu birokrat harus tumbuh menjadi kaum etos yang melakukan perubahan. Gak bisa kita begini terus, gak bisa kita hanya datang pagi pulang sore kemudian gak apapun. Untuk itu lahirkan eksekusi. Di mana wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, oke, kantornya di Gedung Sate, pastikan seluruh pegawai yang memasuki Gedung Sate melewati perempatan traffic light, melewati berbagai tempat, pastikan tidak ada pengemis lagi. Kita bareng-bareng bekerja, pastikan tidak ada lagi eksploitasi anak di bawah umur untuk jualan di pinggir jalan pada waktu jam sekolah. Pastikan udah ada dinas pemberdayaan perempuan. Makanya saya ngomong apa yang dilakukan. Oh iya, kita kerjasama opo. Tuh perempatan sana, tuh di sini berapa perempuan Indonesia yang terancam hukuman di luar negeri. Berapa? Kita jangan bangga dengan kita pemberdayaan perempuan, tapi perempuan Jawa Barat dihinakan di tempat lain. Kita rubah mindset. Kita tidak boleh kelihatan gagah, tapi rakyat kita gagah. Kenapa? Kegagahan Gedung Sate ini sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah adanya di mana? Di seluruh wilayah Jawa Barat tidak ada lagi perempuan Jawa Barat yang mengalami ancaman hukuman mati di luar negeri. Tidak ada lagi ada perempuan-perempuan Jawa Barat yang direndahkan. Nggak boleh. Karena apa? Saya mau ke Jawa Barat, tahu? Garulis. Nah, stigmanya jelek. Garulis. Anda pernah nggak? Saya mau pergi ke Jogja, perempuan Jogja garulis. Nggak pernah kalimat itu. Karena di Jogja ada ini kebudayaan, ada ini. Saya mau pergi ke Bali, nggak ada itu. Perempuan Bali garulis, nggak ada di otaknya, nggak ada. Yang ada adalah laut, pantai, kebudayaan. Saya mau pergi ke Lombok, laut, pantai, kebudayaan. Tetapi ketika ke Jawa Barat, garulis orang Jawa Barat
konotasinya menjadi negatif. Saya ingin suatu saat, saya ingin ke Jawa Barat, perempuan Jawa Barat pinter-pinter, hebat-hebat, punya integritas. Kita rubah mindset itu. Saya rubah, mindset itu akan berlangsung. Yang terakhir, nah teman-teman semuanya, kita telah saksikan ya video pidato pertama Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, dan ini adalah pengejawantahan pola pemikirannya ya, yang terlahir dari pengalaman, pengawasan, pengamatan selama menjadi bupati di Purwakarta, dan pengamatan selama menjadi warga di Subang tentu saja ya. Nah teman-teman semuanya, ini saya pribadi mengapresiasi kepada beliau ya, dengan segala perjuangannya, dengan kecintaannya terhadap Jawa Barat, rela melakukan semuanya, rela berkorban semuanya, termasuk berkorban harta, berkorban yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, sekali lagi saya menampilkan beliau ini bukan atas kepribadiannya ya, tetapi memang integritasnya dalam perjuangan, dalam mendukung warga, mengayomi warga, juga melihat keseluruhan warga Jawa Barat ya secara komprehensif, sehingga terlihat semuanya apa yang harus dilakukan, apa yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Tentu saja ada hal-hal yang khusus ya, yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, dengan gubernur-gubernur sebelumnya, dan itu mungkin adalah ciri khasnya. Dan apapun itu, saya pribadi mendukung semua ya para petinggi-petinggi yang berjuang dari dalam hati untuk memajukan, untuk mensejahterakan warganya, termasuk Gubernur Jawa Barat ini, Kang Deddy Mulyadi. Saya selalu berdoa mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dalam perjuangannya, terlepas dari hal pribadi lah, termasuk urusan akidahnya yang dulu sempat diramaikan ya. Apapun itu, saya melihat beliau dari kinerja dan integritasnya sebagai pemimpin yang mengayomi, yang melindungi rakyatnya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga sehat selalu. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.